Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satriani Wulandari Sipul, NIM 18085210003 dari Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Hari ini saya akan membuat sebuah proyek perdana, yaitu membuat rangkaian pembagi tegangan menggunakan aplikasi Proteus. Untuk cara pembuatan rangkaiannya, yuk kita sama-sama simak videonya. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi Proteus. Selanjutnya kita membuat new project. Untuk proyek kali ini, kita akan memberi nama pembagi tegangan. Lalu kita klik next, next lagi, next, dan finish. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Proteus. Pada proyek kali ini, saya akan membuat 3 bentuk rangkaian, yaitu untuk mencari nilai tegangan, hambatan, dan arus pada materi pembagi tegangan. Rangkaian pertama yang saya buat yaitu mencari nilai tegangan. Untuk mencari komponen-komponen yang akan kita gunakan, kita klik huruf B yang ada di sini, atau juga bisa disebut dengan pick device. Lalu memasukkan nama komponen yang akan kita gunakan pada keywords. Komponen pertama yang akan kita gunakan yaitu resistor. Gambarnya seperti ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita mencari baterai. Ya, gambarnya seperti ini juga, lalu kita klik OK. Dan komponen ketiga yang akan kita gunakan yaitu DC voltmeter. Untuk mencari DC voltmeter pada lambang seperti gambar ini. Seperti ini gambarnya. Setelah komponen-komponen yang kita cari sudah lengkap, kita akan langsung merangkainya. Rangkaian pertama yang akan kita buat yaitu menyusun resistor. Kita gunakan 4 buah resistor. Lalu kita pasang baterai di sini. Kita bisa mengubah posisi resistor dalam bentuk vertikal maupun horizontal dengan cara klik kanan, lalu pilih rotate clockwise. Baik, biar lebih rapi kita akan ratakan. Ya, setelah sudah seperti ini, semua rangkaian kita sambungkan. Lalu kita masukkan nilai pada setiap komponen. Pada baterai kita gunakan 12 volt dengan cara klik 2 kali pada mouse. Kita masukkan 12 volt. Lalu klik OK. Sama sepertinya pada R1. Kita gunakan 5 kilo ohm. R2 juga 5 kilo ohm. Pada R3 kita gunakan 6 kilo ohm. Lalu klik OK. Serta pada R4 kita gunakan 3 kilo ohm, lalu klik OK. Setelah rangkaiannya sudah seperti ini, kita memasukkan DC voltmeternya di sini. Karena kita akan menghitung nilai tegangan antara R1 serta R2 dan R3 serta R4 sehingga mendapatkan nilai tegangan total. Kita sambungkan.
Setelah rangkaiannya sudah seperti ini, untuk mengetahui apakah rangkaian ini berjalan atau tidak, kita klik tanda play di sini. Baik, kita bisa lihat di sini keluar nilai sebesar 2 volt. Untuk mengetahui apakah hasil dari rangkaian ini sesuai dengan perhitungan secara manual, kita akan menghitungnya secara manual juga. Di sini saya akan cari kalkulator. Untuk rumus yang akan kita gunakan, nanti saya akan menaruhnya di samping. Rumus yang akan kita gunakan yaitu tegangan input dikali dengan R3 per R3 ditambah R4 dikurangi tegangan input dikali dengan R1 dibagi R1 ditambah R2. Baik, kita akan menghitungnya. Yang pertama adalah yang di bagian kanan, di mana tegangan input bernilai 12 dikali dengan R3 bernilai 6000 dibagi dengan R3 ditambah R4, 6000 ditambah 3000 sama dengan 9000. Kita dapat 8 volt, yang berarti tegangan pada R3 dan R4 bernilai 8 volt. Selanjutnya, kita akan menghitung tegangan pada R1 dan R2. Caranya juga sama, dengan memasukkan nilai tegangan input yaitu 12 volt dikali dengan R1-nya 5000 dibagi dengan R1 ditambah R2, di mana R1 bernilai 5000 dan R2 juga bernilai 5000, totalnya adalah 10000 dibagi dengan 10000 bernilai 6000, sehingga tegangan pada R1 dan R2 bernilai 6 volt. Maaf, tadi sebenarnya 6 volt maksud saya. Sehingga tegangan total yang dihasilkan dari R3 dan R4 serta R1 dan R2 adalah 8 volt dikurangi dengan 6 volt sama dengan 2 volt. Sehingga hasil perhitungan secara manual dan rangkaian yang kita buat adalah sama. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang kedua, yaitu untuk mencari nilai hambatan pada materi pembagi tegangan. Kali ini kita akan menambahkan satu komponen, yaitu ohmmeter. Gambarnya seperti ini, lalu kita klik OK. Rangkaiannya hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini kita tidak menggunakan baterai karena kita akan mengukur nilai hambatan. Kita akan menyusun resistornya dahulu. Lalu selanjutnya kita hubungkan kita masukkan nilai pada setiap komponen. R1 sebesar 5 kilo ohm, R2 sebesar 5 kilo ohm juga, pada R3 6 kilo ohm, dan R4 sebesar 3 kilo ohm. Selanjutnya kita menambahkan ohmmeter, karena kita akan menghitung hambatan antara kedua ruas, sehingga kita memposisikan di tengah-tengah. Kita sambungkan di sini. Baik, kita akan melihat berapakah nilai hambatan total yang keluar. Ternyata tidak keluar atau bertuliskan max,
Ini berarti nilai resistor yang kita gunakan terlalu besar sehingga kita mengubahnya ke dalam bentuk kilo ohm. Maka kita coba play lagi. Kita bisa lihat nilai hambatan total yang keluar sebesar 4600 ohm atau 4,6 kilo ohm. Bagaimana dengan cara menghitung secara manual? Apakah hasil dari rangkaian yang kita rangkai dengan perhitungan secara manual sama? Mari kita lihat. Untuk rumusnya nanti saya akan menaruhnya di samping rangkaian, dimana untuk menghitung hambatan total yaitu R1 kali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali R4 per R3 ditambah R4, sehingga kita akan menghitung bagian ruas kiri yaitu R1 5000 dikali 5000 dibagi dengan 10.000 sebesar 2500 ohm atau setara dengan 2,5 kilo ohm, sehingga hambatan pada ruas kiri sebesar 2,5 kilo ohm. Untuk hambatan pada ruas kanan juga rumusnya hampir sama, yaitu 6000 dikali dengan 3000 dibagi dengan 9000 sebesar 2000 ohm atau 2 kilo ohm, sehingga hambatan pada ruas kanan sebesar 2 kilo ohm, sehingga hambatan totalnya sebesar 2,5 kilo ohm 2,5 ditambah dengan 2 kilo ohm sebesar 4,5 ohm. Maaf, 4,5 kilo ohm. Sehingga kita bisa lihat di sini hasilnya 4,6 kilo ohm, sedangkan hasil perhitungan yang kita dapatkan sebesar 4,5 kilo ohm. Untuk rangkaian ketiga yaitu mencari nilai arus dari materi pembagi tegangan, rangkaiannya hampir sama, hanya saja kali ini kita menggunakan baterai kembali. Lalu kita sambungkan. Dan memasukkan nilai tegangan inputnya sebesar 12 volt. Karena kita akan menghitung arus, sehingga kita akan menambahkan satu komponen lagi, yaitu DC ammeter. Baik, lalu kita sambungkan ke R1, R2 dan R3 serta R4. Kita ubah ke dalam bentuk miliampere. Oke. Selanjutnya kita akan play berapakah nilai arus yang keluar. Nilai arus total yang keluar sebesar 0,44 miliampere. Bagaimana dengan perhitungan secara manual? Mari kita lihat, di mana rumus untuk mencari arus yaitu I sama dengan V per R atau juga dengan I total sama dengan V total per R total, di mana V total di awal kita mendapatkan 2 volt dibagi dengan R total sebesar 4500 ohm. Kita dapatkan 4,44 kali 10 pangkat minus 4 atau sama dengan 0,44
0,00044 ampere diubah menjadi miliampere sebesar 0,44 miliampere. Sekian dari materi pembagi tegangan, semoga bermanfaat. Terima kasih.